Bapa, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu, hikmat dari-Mu, sehingga kebenaran-Mu bisa disampaikan bagi kami. Urapi setiap kami, biarlah kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Beri kami hati yang sungguh-sungguh mau membuka untuk kebenaran Tuhan, sehingga kami semakin mengerti apa maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan berdoa. Baik, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi waktu dan kesempatan. Hari ini kita berada di tempat ini dalam rangka ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dalam banyak hal, banyak orang telah berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang kita bisa ambil, yang bisa kita pelajari dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan sampai dia naik, lalu dia mengirimkan Roh Kudus, dan setelah itu nanti dia akan datang yang kedua kali. Ya, jadi Tuhan Yesus itu nanti akan datang sekali lagi. Ya, sekali lagi dan langsung membawa orang percaya ke rumah Bapa, langsung membawa orang yang layak ke surga. Ya, kalau dulu saudaraku, banyak orang punya pemahaman surga itu adalah alam roh. Saya juga dulu berpikir kalau surga itu alam roh, jadi roh kita lah yang di surga. Rupanya tidak, saudaraku. Surga itu alam fisik, iya kan? Cara sama seperti ini, kita ada fisiknya, cuma ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Jadi nanti di surga itu makan beneran, bukan makan dalam roh. Iya, makan beneran secara fisik, beraktivitas beneran secara fisik. Ya, jadi kenapa Alkitab menceritakan fakta dan menunjukkan fakta bahwa orang-orang, ada beberapa orang yang tidak mati langsung diangkat ke surga itu fisik kan? Benar kan? Elia fisik kan? Siapa lagi? Henok. Dan yang terakhir siapa? Tuhan Yesus. Benar nggak? Tuhan Yesus diangkat ke surga fisik apa roh? Fisik kan? Dia bilang begini, aku bukan hantu. Murid-muridnya takut waktu dia bangkit. Jangan takut, aku bukan hantu. Pegang tanganku, pegang aku, ada dagingnya. Maksudnya ada fisiknya. Dan waktu naik ke surga, fisiknya itu tidak berubah jadi roh. Bahkan Alkitab menceritakan murid-murid memandangi dia sampai awan menutupinya. Fisiknya naik, tapi diganti tubuh kemuliaan. Fisik yang sudah menjadi tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh dosa. Ya kan? Ya karena kalau tubuh dosa begini kan nggak kuat melewati angkasa. Ya nggak? Baru beberapa ratus kilometer mungkin udah dosa, kita nggak bisa. Maka diganti tubuh kemuliaan, saudaraku. Jadi firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul, sama seperti yang kau lihat hari ini, Yesus Kristus Tuhan itu naik ke surga, ya, dia juga akan datang dengan cara yang sama. Ya, jadi kalau Yesus naik fisik, dia juga turun nanti fisik begitu, dan dia akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Apanya dibangkitkan? Rohnya dibangkitkan. Setelah itu diberi tubuh kemuliaan. Setelah itu diangkat.
Orang-orang percaya diangkat, dibawa ke surga. Orang-orang tidak percaya, orang-orang tidak layak masuk neraka. Ya, sama. Di neraka juga orang kekal, tidak mati, saudara. Nah, kita harus mengerti mengenai melalui kenaikan Tuhan Yesus ini. Kita belajar semakin dikuatkan, semakin diteguhkan bahwa tempat kita yang sebenarnya bukan di sini. Amin. Makanya hari ini saya bawa sebuah tema, rumahku bukan di sini. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti Dia harus sungguh-sungguh menghayati, memiliki pengertian dan penghayatan yang sungguh-sungguh bahwa tempat tinggalnya yang sebenarnya bukan di sini. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ketiga. Kita awali firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sudah Bapak Ibu? Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau sudah, kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas? Sebenarnya sudah amin ini. Selesai. Orang percaya harus tahu bahwa rumahnya yang sebenarnya, tempat tinggalnya yang sebenarnya bukan di dunia ini. Makanya jangan pernah terikat dengan dunia. Jangan pernah merasa
takut dan gelisah. Aku tahu kamu pengen tempat yang nyaman di bumi. Jangan takut dan gelisah. Di bumi ini aku tidak akan pernah menyediakan tempat yang nyaman, tapi aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Amin. Karena di sanalah tempat yang nyaman. Di bumi ini kamu hanya sementara. Buktinya sementara apa? Aku akan datang kembali setelah aku menyediakan tempat itu. Aku akan datang dan membawamu ke tempat di mana aku berada. Nah, masalahnya hari ini adalah kalau Yesus datang, lalu kita terikat dengan dunia. Bisa dibawa enggak? Masalahnya kalau Yesus sudah selesai menyediakan tempatnya, dia datang, lalu orang-orang ini terikat tertarik dengan dunia. Banyak orang lebih memikirkan dan fokus pada tempat tinggal yang sementara. Bagaimana dia menempatnya sementara di bumi daripada tempat tinggal yang kekal, tempat tinggal yang permanen. Jadi tempat yang permanen itu bukan di sini. Amin. Kalaupun kau punya rumah permanen, ingat itu sementara. Amin. Kalaupun kau ngontrak hari ini, jangan kamu berkecil hati. Kenapa? Karena itu hanya sementara. Ya. Jadi kalau kau senang, jangan lupa diri. Itu sementara. Senang di bumi ini sementara. Kalau kau susah, jangan bersedih. Jangan tawar hati, karena susahmu pun hanya sementara. Benar nggak? Ya. Taruhlah kita susah sampai mati. Berapa tahun susahnya? Tetap sementara. Tidak akan selamanya. Yesus pergi menyediakan tempat tinggal bagi orang percaya, bukan di sini. Kalau di sini dia nggak pakai naik ke surga, dia pakai apa? Mungkin pakai bis. Pakai bis mau pergi dulu ke kota lain. Ngapain? Menyediakan tempat. Jadi ingat Bapak Ibu, Yesus pergi menyediakan tempat tinggal bagi orang percaya, bukan di sini. Itu artinya Yesus tidak menyediakan tempat permanen di dunia ini yang sejak lama diimpikan, didamba-dambakan para pengikutnya. Makanya kalau kita pun punya tempat permanen, punya tempat yang menyenangkan mungkin bagi kita, kita berpikir itu bukan tempat permanen. Itu hanya sementara. Kenapa? Dunia ini akan diakhiri. Dunia ini bukan tempat orang percaya. Dunia ini bukan tempat orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tempat orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan di mana? Alkitab berkata, langit baru, bumi baru. Amin. Kenapa? Ada yang baru, yang lama telah berlalu. Jadi harus terus diingatkan, rumahku bukan di sini, tempatku bukan di sini. Sehingga apapun yang kau alami dengan pemahaman ini sementara. Kau juga takut berdosa, kenapa? Ini sementara. Kalau saya mengejar kesenangan di sini, mengejar kepentinganku, kalaupun aku dapat itu sementara. Kalau aku pun bersusah-susah menderita karena Tuhan, itu pun sementara. Karena di sini bukan tempat permanenku. Jadi kalau kita, saudaraku, mengalami persoalan hidup, mengalami tekanan yang berat, mengalami pergumulan hidup yang berat, kita dihiburkan oleh Tuhan. Jangan gelisah, jangan takut. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya renung-renungkan, kenapa Tuhan Yesus bicara ini secara spesifik, saudara? Rupanya kegalauan banyak orang dari dulu adalah soal tempat tinggal yang nyaman. Iya kan? Iya.
Sekarang kalau orang mau tempat tinggal yang nyaman, kalau dia punya uang banyak, dia punya beli rumah mewah, biar nyaman harus ada tamannya, bikin taman. Setelah ada taman, sudah nyaman betul, belum juga. Kurang di taman, harus ada kolam, bikin lagi kolam. Sudah nyaman, kurang ini, kayaknya ada lagi yang lain. Apa itu? Bikin kebunnya. Kurang ini, kurang terus, kurang nyaman terus. Iya kan? Tidak ada. Kenapa saudaraku? Yesus bicara ini. Jangan takut, jangan gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maksudnya apa? Kamu punya kesempatan memiliki tempat tinggal yang permanen, di mana ada kebahagiaan yang sejati. Jadi kamu jangan memikirkan bagaimana bahagia di bumi, dan oleh karena itu kamu melupakan kebahagiaan yang permanen. Kebahagiaan orang percaya, tempat permanen orang percaya bukan di sini, tapi di langit baru, bumi baru. Kalau kita belajar Alkitab, saudaraku, kan firman Tuhan berkata bahwa neraka itu adalah lautan api kan? Sebenarnya bukan lautan, danau api. Danau api. Dan Alkitab berkata bahwa nanti dunia ini akan jadi lautan api kan? Dan akan jadi danau api kan? Neraka itu adalah dalam bahasa Yunani-nya Gehenna. Gehenna itu artinya, saudaraku, neraka. Jadi lautan api. Dari pengertian ini, saya menangkap sesuatu bahwa kemungkinan yang jadi neraka itu nanti ini, dunia hari ini, yang akan jadi lautan api, ya. Setelah ini jadi lautan api, nanti orang percaya diangkat ke surga kan? Benar nggak? Lalu orang-orang yang telah dibangkitkan, yang tidak layak masuk surga, akan tetap tinggal di sini, di danau api. Ya, karena dunia ini, firman Tuhan berkata, dipelihara dari apa? Kalau dulu dunia ini pernah dimusnahkan oleh air bah, Alkitab berkata, tetapi sekarang dunia hari ini sekarang dipelihara dari api, yang nanti akan jadi lautan api. Jadi sekali lagi nanti dunia kita ini akan dihanguskan oleh api. Dunia kita ini akan jadi lautan api. Neraka itu adalah lautan api. Jadi kemungkinan neraka nanti ini, ya, kita diangkat dari lautan api, saudara. Iman yang benar adalah bertindak sebagai orang asing dan pendatang di dunia ini. Ibrani 11 menceritakan satu perikop itu. Pahlawan-pahlawan iman termasuk Abraham, yang kita jadikan sebagai yang Tuhan berkata bahwa dialah bapak orang beriman. Dan Ibrani ini menceritakan khususnya dari di ayat yang ke-13. Ibrani 11 ayat 13, saudaraku. Dikatakan begini, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Jadi iman yang benar adalah iman yang membuat kita mengerti dan bertindak bahwa kita di dunia ini hanya penumpang dan pendatang. Suatu saat kita akan pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Suatu saat kita akan kembali ke tempat tinggal kita yang sebenarnya. Pahlawan-pahlawan iman, termasuk Abraham, dikatakan dalam ayat ini, dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan secara fisik, secara jasmani di dunia ini. Berarti artinya apa? Orang beriman, janji
tetapi hanya dari jauh mereka memandang dan melambai-lambai. Maksudnya apa? Melihat dengan penuh pengharapan. Rupanya negeri yang dimaksud itu bukan di sini. Rupanya tempat yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman yang dimaksud itu bukan di sini. Dan orang-orang ini mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Jadi kita orang asing. Amin, di sini. Iya nggak? Kalau orang asing di sini suatu saat bisa diapa? Bisa dideportasi. Benar? Atau suatu saat kita pulang ke rumah kita. Kita pulang ke kampung kita. Kita pulang ke negara kita yang sebenarnya. Amin. Jadi kita hanya punya visa di sini, visa kunjungan. Kenapa? Karena kita selalu berpikir suatu saat aku akan pulang. Suatu saat aku akan pulang. Aku tidak selamanya di sini karena saya orang asing dan pendatang di bumi. Jadi iman yang benar itu membuat kita mengerti dan bertindak, bersikap, berlaku bahwa kita bukanlah penduduk asli di dunia ini. Yesus pernah berkata bahwa kamu bukan lagi dari dunia ini. Kamu sudah berasal dari atas. Ya. Nah, karena kita bukan penduduk asli dunia ini, kita sebagai orang asing di sini, maka kita harus selalu bersiap-siap kapanpun kita dipanggil. Amin. Jadi mempersiapkan kematian itu kapan? Setelah umur 70 tahun, setelah umur 80 tahun, atau setelah nafas tinggal 3/4. Panggil Pak Pendeta. Kenapa? Ini kayaknya mau mati. Mau mempersiapkan kematian. Mempersiapkan kematian sejak detik ini. Amin. Karena kita nggak tahu kapan waktu kita habis. Makanya sikap berjaga-jaga itu. Sikap berjaga-jaga adalah sikap yang selalu mengoreksi hidup. Apakah masih terjadi kesalahan, ketidaktepatan, kelalaian, pelanggaran, dosa? Apa yang masih aku harus ubah? Apa yang masih harus aku perbaiki? Dan terus berjuang melakukannya. Itu sikap berjaga-jaga. Kenapa perlu berjaga-jaga? Karena kamu tidak tahu kapan waktunya. Itu berjaga-jaga setiap saat. Hari ini orang tiba-tiba bisa selesai. Dan Yesus berkata kalau tempatnya sudah selesai maka dia akan datang. Datang kembali membawa orang percaya ke tempat yang dia sediakan. Amin. Makanya Bapak Ibu, dulu kalau ada orang punya kesaksian, dia dibawa ke surga. Wih, hebat banget ya. Dibawa ke surga katanya. Dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Setelah saya belajar firman, saudaraku, ya, saya dapat beberapa hal. Yang pertama, mungkin dia tidak bisa membedakan mana penglihatan, mana penglihatan, dan juga dengan pengalaman alam roh. Kenapa? Karena Yesus berkata, kalau tempatnya sudah selesai aku datang. Berarti surga bagi orang percaya, bagi manusia orang percaya ini belum tersedia. Benar nggak? Kalau sudah selesai, dia datang. Tapi surganya Bapa sudah ada dari dulu. Surganya Bapa, tahtanya Bapa ada. Ya toh? Tapi surga untuk manusia hari ini belum. Jadi kalau ada orang aku lihat di surga, banyak pohon rindang katanya. Mungkin yang kau lihat penglihatan akan suasana surga nanti, mungkin. Ya toh? Kamu belum dibawa ke surga yang sebenarnya. Terus aku dibawa ke neraka. Di sana aku lihat orang-orang berdosa dicambuk oleh setan,
disiksa oleh di neraka iblis-iblis itu juga disiksa. Kok masa setan yang juga yang nyiksa? Enak betul dia. Sudah di neraka masih nyiksa. Dianya sekalian disiksa juga. Benar gak? Itu salah, gak sesuai firman. Ya kan? Coba di neraka itu yang disiksa siapa? Malah setannya, roh jahatnya, siksaannya yang paling berat. Kok malah dia lagi yang menjokin di sana? Kok malah dia lagi yang tombak-tombakin, nyambuk-nyambukin? Dia ini sekalian juga dihukum, disiksa. Benar kan? Jadi makanya kalau ada orang begitu, kita tahu karena kita belajar kebenaran. Oh ini nggak betul nih, ya nggak bener nih. Yesus berkata apa? Kalau tempatnya sudah selesai, aku akan datang. Amin, amin. Berarti belum selesai, iya kan? Belum selesai, saudara. Kenapa belum selesai? Mungkin belum waktunya. Masih ada hal-hal yang belum terpenuhi. Masih ada bagian-bagian orang percaya yang belum dilakukan. Benar ya? Makanya saudaraku, kita harus sungguh-sungguh berjuang supaya Tuhan cepat datang. Makanya ada lagu lama yang berkata, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kalau dulu di kampung itu nyanyi gitu ya, lagi lantainya kan papan begini ya. Wah kalau udah nyanyi itu orang Pentakosta, kapan Yesus kembali? Seru juga. Ke dalam dunia ini tak akan lama lagi. Wah, apalagi kalau orang menderita nyanyi itu, wah, air mata itu bertetes. Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Lalu malaikat menjawab nyanyi. Malaikat bilang apa? Sebenarnya kau rindu dunia, bukan rindu Tuhan. Ya? Kapan Yesus kembali? Hanya Dia yang tahu. Tapi minggu kemarin kita belajar satu ayat bahwa orang percaya bisa mempercepat kedatangannya. Amin. Kita bisa mempercepat kalau jumlah orang yang bersedia menyerahkan nyawanya sudah benar. Itu bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Makanya kita tidak boleh sekadar bernyanyi, datanglah Tuhan Yesus, kapan kau datang? Yesus supaya senang jawab, aku tunggu apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Kalau tempat sudah selesai, Dia akan datang. Jadi sungguh-sungguhlah kita menyadari, mari sungguh-sungguh kita menyadari, jangan sibuk bagaimana kita eksis, bagaimana kita senang bahagia di dunia. Sungguh-sungguhlah menyadari bahwa tempat tinggal permanen kita bukan di bumi. Kebaikannya harus membuat kita mengerti bahwa dunia ini hanya tempat sementara. Ada tempat lain yang permanen, bukan di sini. Tapi Tuhan sediakan bagi orang percaya di langit yang baru, bumi yang baru. Kalau dengar yang begini, anak-anak muda bilang begini, itu Bapak untuk orang tua. Kenapa? Kalau orang udah tua kan biasanya Pak udah dekat. Nanti dulu. Saya punya beberapa cerita. Ada seorang anak muda, neneknya sakit. Neneknya yang sakit, udah umur 80. Pulang dari rumah sakit, bukan neneknya meninggal, anak mudanya yang meninggal. Neneknya sehat. Tiba-tiba pulang dari sana, ada kejadian yang membuat dia meninggal. Beberapa lama kemudian neneknya pulang dari rumah sakit sehat. Iya kan? Kita ini kan hanya menyelenggarakan hidup sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang. Jadi jangan merasa nyaman, jangan merasa senang, jangan merasa bangga kalau kita bisa tinggal di dunia ini hari ini dan memiliki fasilitasnya,
memiliki rumah, mobil, apalagi fasilitas lainnya. Jangan merasa nyaman dan senang karena itu, karena semua itu hanya sementara. Nanti ada saatnya itu semua berakhir. Sebaliknya, jangan merasa tawar hati, jangan sedih, jangan minder, jangan nggak pede. Kalau kita tidak memiliki tempat tinggal yang nyaman di dunia ini, kalau kita tidak mendapatkan fasilitas yang enak di dunia ini, karena sesulit apapun hidupmu, itu hanya sementara. Sesenang apapun hidupmu, sementara. Sesulit apapun hidupmu, sementara. Kau tidak punya apapun, sementara. Kau punya banyak pun, sementara. Jadi apa yang diperjuangkan, dipertahankan? Kalau bukan keberkenanan kepada Tuhan. Hal yang paling utama adalah apapun keadaanmu, kondisimu hari ini. Mau senang, mau susah, punya, tidak punya, punya sedikit, tidak punya sedikit, mau punya banyak, punya berkelimpahan. Hal yang paling penting dan paling utama harus diingat adalah perkarakanlah mengenai tempat tinggal permanenmu di kekekalan. Kalau Yesus datang nanti, apakah engkau salah satu penghuni di rumah, di tempat yang Dia sediakan? Sementara dunia akan diakhiri. Dari mulai kontrakan petak, dari rumah RSSSS, dari rumah sederhana, rumah sedang, rumah mewah, sampai rumah yang sangat mewah. Dari sebuah lingkungan yang kotor, dari sebuah lingkungan yang sedang, dari sebuah lingkungan yang mewah, semua akan diakhiri pada waktu itu. Waktu Yesus datang, apakah kau sudah punya satu nomor tempat tinggal di surga? Kalau tidak, kitalah orang yang paling malang semalang-malangnya. Makanya pernah saya bilang Bapak Ibu, kita ini manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Benar nggak? Kita bukan monyet. Nanti orang yang hidup hari ini asal-asalan, orang yang hidup hari ini tidak sungguh-sungguh memperkarakan keberkenanannya kepada Tuhan, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, lalu dia tidak berkenan, tidak layak untuk dibawa, pada saat itu dia akan menyesal pernah jadi manusia. Karena monyet tidak diminta pertanggungjawaban, kucing tidak diminta pertanggungjawaban, buaya tidak diminta pertanggungjawaban. Kalau monyet, kucing, buaya mati hari ini, mati selesai. Tapi kalau manusia mati hari ini, nanti dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau Tuhan Yesus datang nanti, kalau hidupnya tidak layak di hadapan Allah, hari itu akan menjadi hari kengerian baginya. Saat itu dia akan berkata, kalau aku tahu begini ngerinya, lebih baik dulu aku tidak pernah jadi manusia. Tapi kalau hari ini kita disuruh pilih, kita mau jadi manusia atau jadi kucing? Pasti kita pilih jadi manusia. Tapi kalau kita tidak layak di hadapan Allah, Yesus nanti datang, kucing mati selesai, manusia yang mengakhiri hidupnya tanpa keberkenanan, tidak layak di hadapan Allah, dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Alkitab berkata, Tuhan nanti akan mengadili, dan bagi setiap orang akan mempertanggungjawabkan tentang apa yang dilakukannya, baik atau jahat. Perkarakan, saudara. Jadi jangan sibuk memperkarakan hal-hal di dunia. Perkarakan soal ke tempat tinggalmu yang permanen. Tempat tinggal di sini bukan hanya soal bicara tempat tinggal rumah 6 kali 15, 20 kali 20. Nah, tempat tinggal di sini bicara tempatmu yang nyaman selama-lamanya. Jadi kalau kita pun merasa tidak nyaman karena ikut Tuhan, lalu kita mengalami ketidaknyamanan, ketidakramaian di bumi, tidak apa-apa. Kita harus selalu berkata tidak apa-apa. Walaupun berat ya, aku memaksa diriku untuk selalu berkata kepada semua hal yang kualami, tidak apa-apa. Ini sementara, ini bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Aku memaksa diriku, kita memaksa diri kita, meyakinkan diri kita
pengembara. Karena iman yang benar adalah bertindak sebagai orang asing dan pendatang. Itu sebabnya saudara, di dunia ini kita hanya berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, saudaraku, aku akan datang kembali dan membawamu. Dia bicara kepada orang secara eksklusif, bukan kepada semua orang. Dia bicara kepada para pengikutnya. Aku akan datang kembali dan membawamu. Maksudnya kalau kamu sungguh-sungguh terus berjuang hidup aku ingatkan kepadamu. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan gelisah. Aku akan datang membawamu ke tempat yang aku sediakan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang. Kenaikannya harus menyadarkan kita akan adanya tanggung jawab besar yang diberikan bagi orang percaya. Tanggung jawabnya apa? Mengenakan hidupnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Selama kau masih punya waktu di bumi, hendaklah kau hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang mana maksudnya? Ketakutan memiliki rasa takut kepada Bapa. Takut kepada Bapa itu berarti memiliki rasa hormat, memiliki rasa kagum, taat. Itulah takut yang benar. Jadi tidak semua takut negatif. Takut yang positif adalah takut yang membuat kita memacu diri kita untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Adanya khawatir yang benar? Ada. Tidak semua khawatir salah. Saya khawatir kalau saya tidak masuk surga. Oleh karena itu, saya berjuang untuk berkenan kepada Bapa. Jadi harus memiliki kegentaran. Jangan sampai saya nanti ketemu Bapa, Dia berkata, aku tidak mengenal. Jangan sampai aku nanti di akhir hidupku tidak ditemui berkenan. Harus takut dan gentar. Kita punya tugas yang berat, Bapak Ibu. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang terkenal dengan amanat agung. Amanat agung tahu Bapak Ibu? Perintah untuk memberitakan Injil itu. Memberitakan Injil adalah mengenakan hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Memberitakan Injil esensinya bukan di perkataannya. Memberitakan Injil itu di kelakuannya. Makanya Paulus bilang kamu harus jadi surat terbuka. Kamu tidak bicara pun orang bisa baca. Melalui apa? Sikapmu. Daripada kamu bicara, tapi sikapmu lain. Kamu bicara kebenaran, sikapmu nggak benar. Lebih baik kamu tidak bicara kebenaran, tapi orang membaca kebenaran dalam hidup. Makanya Yesus berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya sebelumnya dikatakan, karena itu jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti kalau kita ngajar orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada Tuhan kepada kita punya tanggung jawab besar untuk melakukan dulu perintah. Benar nggak? Benar nggak? Ajar. Apa yang aku ajarkan? Apa yang kuperintahkan. Kalau kamu aku suruh lakukan ini, ajar mereka melakukan yang sama. Kalau kamu aku suruh melakukan itu, ajar mereka melakukan yang sama. Lakukan apa yang aku perintahkan, setelah itu ajarkan itu kepada mereka. Makanya saudaraku, mengiring Yesus itu jadi murid. Mengiring Yesus itu belajar. Belajar. Mengiring Yesus itu bukan berliturgi. Mengiring Yesus itu belajar. Jadi murid, ajarlah mereka.
Ya. Makanya saudara, Paulus berkata dalam Korintus 2, dalam 2 Korintus 3, bahwa kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Yang dibaca semua orang. Maksudnya apa? Apakah kita pegang Alkitab, lalu kita jalan-jalan, kita bawa di sini, kita tulis-tulis? Nah, gaya hidupmu, karaktermu bisa dibaca orang. Kalau gaya hidupmu, tindakanmu, kelakuanmu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka orang bisa baca surat yang tertulis melalui hidupmu. Itulah kebenaran. Ya, itulah kebenaran. Kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Lah kalau kita tidak punya tanggung jawab di sini, ngapain kita di sini? Coba. Kenapa waktu Tuhan Yesus sudah menebus dosa, kita sekali ditunai, selesai. Ngapain kita di sini? Bapak Ibu pernah bertanya dalam diri, ngapain saya di sini? Kalau hanya karya Yesus menebus, lalu setelah itu semua orang ke surga, ngapain kita di sini? Kenapa gak ikut rame-rame? Yuk, aku mau naik sekarang, mau ikut nggak? Kenapa justru dia berdoa kepada Bapa? Aku meminta ya Bapa, supaya mereka sehati. Ya, aku meminta kau jangan mengambil mereka dari dunia ini, tetapi bilang kau menjagai, melindungi mereka, supaya di masa waktu-waktu yang ada ini, mereka berhasil, mereka kuat, mereka bisa melewati masa-masa sukar mereka dalam mendirikan. Supaya dalam waktu yang ada ini kita bisa berdoa dengan benar. Makanya waktu dia naik, dia janjikan Roh Kudus, dia janjikan penghibur, penolong. Tapi sekarang Roh Kudus itu banyak disalahartikan, ya, banyak diplesetkan. Nah kalau sudah meleset pasti bukan Roh Kudus, pasti bukan dari Tuhan. Ya, fungsi utama Roh Kudus itu bukan di karunia-karunianya. Bukan di karunia-karunianya, bukan di karunia roh seperti bernubuat, berbahasa roh, menyembuhkan, apalagi saudaraku. Bukan. Fungsi utama Roh Kudus itu adalah menghibur, menuntun, menguatkan orang percaya kepada seluruh kebenaran. Ya, pada seluruh kebenaran, supaya mereka selama diberi waktu di dunia ini bisa terus diarahkan untuk hidup dengan benar. Iya kan? Makanya saudaraku, Roh Kudus sudah diberi. Kapan diberi? Kita tahu di Alkitab di Kisah Para Rasul ada peristiwa Pentakosta. Ya, peristiwa Pentakosta sudah diberikan, saudara. Roh Kudus sudah ada. Makanya waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tahap pertama Roh Kudus ada di hati kita. Waktu kita berdosa, waktu kita melakukan kesalahan, dia berduka karena dia ada di dalam hati kita. Bukan di tempat lain, bukan di luar. Makanya kalau kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pengakuan, langkah pertama, langkah awal, kamu sudah buka pintunya, Roh Kudus sudah masuk. Dia sudah ada dalam hatimu, dia nggak ada di luar. Kamu tinggal mengaktifkannya. Amin. Dia nggak ada di luar, dia sudah ada di dalam. Kamu tinggal mengaktifkannya. Makanya orang percaya yang Roh Kudus sudah ada dalam hatinya, kalau dia berdosa, dia melanggar, Roh Kudus berduka. Kenapa berduka? Dia ada di dalam, bukan di luar, saudara. Jadi kita punya tanggung jawab tidak ringan. Tanggung jawab kita berat. Itu sebabnya dia akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Ya. Untuk apa datang kembali? Yang pertama, mengakhiri dunia. Semua yang ada ini akan diakhiri. Baru disitulah kita tahu bahwa tidak ada yang permanen di dunia ini. Ya, sebenarnya ya, fakta hidup hari ini harus membuka mata.
genapkan bagaimana dunia ini akan diakhiri. Yang kedua, dia datang ngapain? Mengadili semua orang dan meminta pertanggungjawaban. Kita buka dulu 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan begini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi semua orang menerima sesuai dengan yang dilakukannya. Makanya orang tidak pernah dihakimi menurut imannya. Baca dalam Alkitab, firman Tuhan selalu berkata semua orang selalu akan dihakimi menurut perbuatannya. Kenapa tidak dikatakan menurut imannya? Karena sebenarnya iman itu adalah perbuatan yang benar. Kalau orang berkata beriman lalu perbuatannya tidak benar, itu bukan iman yang benar. Karena iman yang sebenarnya adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Maka yang diadili adalah perbuatannya. Ayat ini berkata begini, semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Baik perjanjian lama, orang perjanjian lama, baik orang perjanjian baru, semua menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan disitulah orang diadili. Dan disitulah orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya. Yang baik menerima yang baik, yang jahat menerima yang jahat. Makanya saudaraku, kita harus sungguh-sungguh memperkarakan apa yang kita lakukan. Jangan sembrono. Terserah gue, terserah saya. Ini ada tuannya. Jagat raya ini ada tuannya, yaitu Allah. Jangan seperti merasa jagat raya tidak bertuan. Nanti tuan itu datang. Kan diumpamakan seperti tuan yang pergi ke negeri yang jauh lalu membagi hartanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2, ada yang 3. Benar nggak? Ada yang 1, ada yang 3. Lalu nanti dia datang. Ada Tuhan atas hidup kita. Dia akan meminta pertanggungjawaban. Kamu memberi ukurannya ini, aku minta sama dengan ukuran itu. Kamu memberi ukurannya lebih besar, aku minta sama dengan ukuran itu. Yang diberi 5 diminta 5, diberi 2 diminta 2, diberi 1 diminta 1, diberi 3 diminta 3, diberi 10 diminta 10. Lalu yang mengerjakan sesuai dengan ukurannya apa dibilang? Baik sekali kau hamba yang setia. Marilah masuk makan bersama-sama dengan aku. Yang diberi sedikit yang 1, dia nggak mengerjakannya apa? Yesus bilang apa? Tuhan itu bilang apa? Aku maklumi kamu. Enggak. Karena waktunya habis. Tuhan itu datang. Waktunya habis. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki apapun. Dia akan datang kembali. Orang yang ditemukan berkenan akan dibawa ke rumah permanennya. Bukan di sini. Dia akan datang membawa orang percaya ke tempat permanen. Inilah yang dirindukan oleh semua makhluk. Kalau di dunia ini apa yang kita rindukan? Coba. Umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun masih sehat. Mulai umur 40, 45, satu demi satu penyakit berdatangan. Benar nggak? Dulu masih kuat kena angin. Umur 45, 50 jangan kena angin. Karena tiup teman aja masuk angin. Dulu waktu muda pengen beli AC, tapi belum ada duit. Setelah tua udah punya duit, nggak bisa kena AC karena penyakit asma. Coba. Dulu waktu masih muda apa saja bisa dimakan, nggak punya uang beli saksi
beli apalah makanan enak-enak. Setelah punya duit, umur, lihat sasang kolesterol, lihat pecel asam urat, bener nggak? Lihat es krim, radang. Aduh, coba habis itu ngapain? Habis itu menikmati hidup dalam keheningan. Ya nggak? Anak-anak dulu ramai di rumah besar, semua punya rumah masing-masing, pergi. Mereka punya kesibukan masing-masing, tinggal sendiri di rumah, menunggu waktunya habis. Hidup ini cuma begitu. Jangan membanggakan apapun dan jangan merasa bangga bahwa inilah kebanggaanmu hidup ini. Kebanggaanmu itu kalau kita mengakhiri hidup di sini. Tuhan berkata, sinilah anakku, aku menyambut engkau. Coba, saya sekarang aja tuh kalau makan apa itu kadang-kadang, aduh mikir sudah masih sehat nggak itu, pikirin. Baru gimana umur 70 tahun nanti, apalagi kenikmatannya, Tapi orang terbentang loh fakta-fakta ini, keadaannya terbentang, orang nggak sadar-sadar, masih aja terus mencari kehormatan, kebahagiaan di dunia tanpa pernah bersiap-siap akan kehidupan kekal. Kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Makanya saudaraku, waktu Yesus naik ke surga, maka akhir zaman mulai dihitung dari situ. Kan dari dulu kan kita akhir zaman, benar? Kapan sih akhir zaman mulai? Semenjak Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena semenjak Yesus naik ke surga, waktu tidak lagi dihitung maju, tapi sudah dihitung mundur. Maksudnya apa? Sudah menjelang di akhir. Yesus naik ke surga, yang ditunggu tinggal kedatangannya. Makanya itu akhir zaman. Dan yang paling menakutkan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang. Yang kedua yang menakutkan, tidak ada seorang pun tahu kapan umurnya berakhir. Dua-dua ini di luar kendali kita. Ini menakutkan. Umur kita tidak tahu sampai berapa, dan kedatangan Tuhan Yesus pun kita tidak tahu kapan. Selalu di akhir. Karena kenapa bilang akhir? Tinggal satu langkah lagi, tinggal satu sesi lagi yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Kedatangannya yang kedua kali. Setelah itu orang percaya akan hidup kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya itu gimana Pak maksudnya? Nggak ada ujungnya, ya kan? Nah, ada lagi waktu di sana. Nggak ada lagi dihitung-hitung di sana umurmu berapa. Kenapa hari ini kita dihitung umurnya? Ya, karena ada ujungnya, bener nggak? Iya. Wah, udah 80 kau ya. Waduh. Maksudnya? Udah 90. Iya maksudnya, waduh. Maksudnya apa? Ya banyak-banyak lah berdoa. Kan dihitung. Nanti di kekekalan ada hitungan. Nah dihitung, nggak apa dihitung. Nggak mati lagi, nggak berakhir lagi. Amin. Ya. Makanya di surga juga nanti mungkin duit dompet juga hitung-hitung. Makanya kalau di sini jangan suka hitung-hitungan. Amin. Karena di surga nanti nggak ada hitung-hitungan. Nggak ada hitung-hitungan di surga. Yang paling penting dia hidup berkenan kepada Bapa. Kesudahan segala sesuatu semakin dekat, waktunya semakin dekat. Akhir zaman dimulai sejak Yesus naik ke surga. Dan mulai waktu itu lahir, waktu itu dihitung mundur sudah. Kalau dulu 1, 2, 3, ini istilah saya ya penerjemah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya sampai zaman Tuhan Yesus. Sampai dia mati, bangkit, lalu dia naik. Setelah dia naik, saudaraku, Yesus sendiri, Tuhan sendiri, Bapa yang menghitung. Saya nggak tahu ya, dimulai dari angka berapa terserah Tuhan. Tapi kalau saya terjemahkan menurut pemahaman saya kira-kira begini. Kalau dia di angka 10, 9, 8,
Karena menuju di akhir. Semakin lama waktu kita semakin habis, dan setiap orang akan semakin dekat kepada tempat tinggal permanennya masing-masing. Pak, Bu, kira-kira kita sudah punya tempat permanennya di rumah Bapak? Atau jangan-jangan di rumah Bapak yang satu lagi? Kan ada 2 Bapak, benar nggak? Bapak di surga, Bapak kebenaran. Ada satu lagi Bapak, siapa? Bapak pendusta, yaitu setan. Kita tinggalnya di mana, saudara? Kenaikan Yesus Kristus harus membuat kita menghayati bahwa rumah permanen kita, tempat tinggal permanen kita, bukan di dunia ini. Amin. Amin. Maka kalau kita punya apapun itu bukan milik kita, itu sementara. Kenapa kita harus terlalu berpikir sementara? Supaya kita mempersiapkan diri terus kepada kehidupan yang permanen. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk membuktikan iman dan kasih kita kepadanya melalui hidup kita yang mengenakan kehidupannya. Kenaikannya menjadi peringatan kepada kita bahwa Dia akan datang kembali untuk mengakhiri dunia ini dan mengadili semua orang, supaya setiap orang mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Kenaikannya mengingatkan kita bahwa waktu kita semakin singkat. Mari kita miliki sikap berjaga-jaga dengan terus mengoreksi hidup kita, berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita